Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah bahwa kita boleh dipersatukan kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan dengarlah kebenaran firman Tuhan berikut ini yang menjadi panggilan berbakti kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita mengambil sikap untuk masuk dalam saat teduh kita. Kita menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan pencipta segalanya, Tuhan yang selalu menjaga kami, menolong kami, menyertai kami. Tuhan yang sama sudah menebus kami, melepaskan kami dari ikatan dosa, membuat kami menjadi manusia baru yang boleh dekat dengan Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau kami melihat satu minggu yang sudah kami lalui, mungkin ada banyak bagian di dalam hidup kami, ternyata kami belum menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Mungkin kami lupa untuk bersyukur. Bahkan mungkin kami merasa hidup kami tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dan kami merasa bahkan Tuhan tidak bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Engkau juga tahu saat ini hati kami ketika kami akan beribadah. Engkau tahu kedalaman hati kami saat ini. Mungkin ada dari kami yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan kami. Mungkin kami yang terikat di dalam dosa. Mungkin kami yang bergumul dengan banyak hal yang mungkin saat ini membuat hati kami merasa begitu berbeban berat. Tuhan, layakkan kami untuk beribadah. Ampuni kami. Kami rindu di dalam ibadah ini. Hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Kami mau menikmati waktu ibadah ini. Kami mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Dan ketika kami melayani Tuhan di dalam ibadah ini, setiap pelayan Tuhan di dalam ibadah ini, kami pun mau memberikan pelayanan yang terbaik di dalam anugerah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan.
Bila ketika kami nanti juga belajar dari bagian firman Tuhan, kami pun siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita ketika kita datang beribadah pada pagi hari ini, kita boleh membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kasih, karena kebaikan Tuhan yang boleh terus ada dalam hidup keluarga kita masing-masing. Mari kita merayakan anugerah dan kasih setianya dalam hidup kita. Kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Perbuatannya tidak terlukiskan dalam hidup kita. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku
sebagai persembahan yang hidup. Terima puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika saat ini kita masih bernapas, kita masih hidup, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, tapi itu semua oleh karena kasih sayang Tuhan bagi kita. Oleh karena itu di sepanjang hidup kita boleh terus memuji Dia, terus menyembah Dia. Dekatlah dan melekatlah kepada Tuhan. Rasakan kasih kebaikannya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bawalah hatimu, bawalah penyembahanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat bagi Allah kita. Segenap hatiku menyembah. Terimalah sembah kami Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Marilah kita terus meninggikan Dia, kita menyembah Dia dengan penuh, sepenuh hati kita. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikanlah dirimu Tuhan, tinggikan dirimu
Marilah kita lebih dalam lagi menyembah kepada Dia. Marilah kita menikmati saat ini, menikmati penyembahan kepada Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya harap Bapak Ibu masih kuat untuk terus berdiri. Mari kita masuk dalam pujian selanjutnya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita terus boleh bersuka, dan mari kita menaikkan pujian berikut ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka.
Marilah kita bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Marilah kita terus memuji dan memuliakan namanya. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita bersorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita terus bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita telah menerima berita Injil, berita keselamatan dari Tuhan. Tetapi amanat agung dari Tuhan Yesus akan selalu mengingatkan kita, akan menegur kita di dalam hati kita, bahwa berita Injil keselamatan yang telah kita terima tidak boleh berhenti di dalam diri kita saja, melainkan juga harus kita teruskan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Tapi terus terang masih banyak di antara kita yang mungkin masih ragu, takut, atau bahkan mungkin malu untuk menyaksikan
akan berita keselamatan yang telah kita terima itu. Kiranya melalui teladan Rasul Paulus, melalui kesaksian hidupnya, dapat mengajar kita untuk dapat menjadi saksi Kristus yang berani untuk menyampaikan akan berita Injilnya. Oh, bangkitlah. Manusia, kabarkanlah kepada bangsa semua kasih Allah melebihi semua. Demi kita rela datang ke dunia, mati di salib ku tebus kita. Kabarkan berita Injil damai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Yesus menebus manusia. Bertaatlah, kabarkan Injil mulia, persembahkan harta jiwa rohmu. Berdoalah agar menang berperang, persembahan untuk pahala kelak. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini tiba waktunya bagi kami untuk belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami juga melakukannya. Secara khusus apa yang kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, sudah diselamatkan, sudah mengerti kebenaran Injil itu, bagaimana kami harus memberitakannya. Biarlah Tuhan tolong berikan kami konsentrasi, berikan kami kesungguhan untuk mau mendengarkan, sehingga kami juga boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kita akan baca mulai ayat yang ke-25 dari Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul 16 kita baca dari ayat 25. Demikian firman Tuhan.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas, saya tidak akan buka bagian firman Tuhan yang lain, tapi hanya fokus kepada Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Mungkin dari yang ayat 16 ya. Kenapa? Karena dari bagian firman Tuhan ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Jadi nggak usah buka yang lain, khususnya di dalam memberitakan Injil. Satu tema Injil yang tak terpenjara, tentu kalau kita lihat, karena di situ ada Paulus dan Silas ada di penjara Filipi gitu ya, dan mereka tetap bisa memberitakan Injil. Kita mulai memikirkan kalau lihat ini, wah tahu arahnya, berarti harus memberitakan Injil. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa menguatkan kita, bisa menjadi bahan perenungan. Mungkin juga hari ini pun kalau saya berdiri di sini bukan karena saya sudah lebih jago penginjilan, mungkin di sini yang bagian penginjilannya Elian Rungkut saya yakin lebih jago dari saya gitu ya. Mungkin banyak pengalaman, mungkin juga sering memberitakan Injil. Tapi biarlah ini memberikan satu pengingat khususnya di bulan misi ini. Apa sih yang selama ini sudah kita lakukan dan bagaimana kita boleh memberitakan Injil dengan lebih baik. Saudara, kalau kita lihat bagian ini dari bacaan kita, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Sebentar. Oke, saudara, alasan apa sih yang membuat kita itu tidak memberitakan Injil gitu ya? Apa alasan yang membuat kita tidak memberitakan Injil? Mungkin paling sederhana jawabannya nggak ngerti caranya, nggak tahu mulainya dari mana gitu ya. Makanya gereja adakan kursus-kursus penginjilan kan supaya saudara tahu caranya kan. Itu mungkin bisa diperlengkapi. Tapi ada yang lebih susah kalau saudara menjawab ini, karena aku takut gitu ya. Nah kalau takut ini yang susah saudara. Manggil siapa saudara? Psikolog, motivator, atau manggil siapa kan? Karena ini masalah hati keyakinan kita gitu ya. Jawabannya sebetulnya sederhana. Kalau saudara yakin dengan Injil itu ya harusnya nggak takut kan. Kalau takut berarti ada sesuatu gitu ya. Hari ini kita nggak akan fokus tentang Injil itu seperti apa, dampaknya seperti apa. Tapi mungkin justru kita merenungkan tentang ketakutan itu gitu ya. Saudara, kita tuh takut apa sih? Mungkin takut ditolak, betul ya. Kalau kita ngomong ke orang yang belum percaya Tuhan Yesus terus, ayo mau percaya Tuhan Yesus, resikonya apa sih? Bisa resikonya kan ya cuma terima atau enggak kan gitu kan. Kalau enggak terima ya kita diusir kan gitu kan. Enak ya saudara ngomongnya ya. Tapi kalau itu orang terdekat kita, kalau itu orang yang ada kepentingan bisnis sama kita, mungkin orang yang kita butuh dia gitu ya. Mungkin enggak gampang loh kita mengalami penolakan itu. Makanya ada banyak orang bilang wes lah, nggak usah ngomong agama-agama kan gitu kan. Nggak usah ngomong yang tentang agama, wis mending hidup sendiri-sendiri masing-masing. Kadang malah bahkan orang Kristen dulu yang ngomong saudara, semua ada jalannya masing-masing kan gitu kan. Nanti ketemunya ya sama. Kadang saya tuh bingung kalau yang ngomong tuh Kristen ya saudara ya. Loh, lah terus ngapain Kristen kan gitu kan. Tapi percakapan seperti apa? Apakah kita harus ketemu orang langsung percaya Tuhan Yesus enggak kamu? Masuk neraka kan gitu ya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Kita seperti itu juga pasti bukan cuma ditolak saudara, dilaporin kan gitu ya. Saudara bisa hidup tidak nyaman lagi kan. Atau mungkin kita takut gagal saudara. Mungkin kita tidak siap menerima kegagalan itu karena kita nih orang yang zaman ini kan senang lihat hasil yang cepat kan saudara ya. Kalau suruh mendoakan terus sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin saudara sekarang ada mendoakan orang sampai hari ini belum percaya Tuhan Yesus kan. Itu gak gampang loh saudara. Kita lebih suka ngomong langsung mau percaya gitu ya.
Saudara, di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, berapa banyak sih yang kita injili itu langsung percaya saat itu juga, saudara? Kalau ada, itu bukan karena kita. Karena ada banyak orang sudah memberitakan Injil sebelumnya kan. Di sekolah minggu di Elion Palma ini terakhir banyak orang baru yang datang. Karena yang mereka tuh datang hanya ke sekolah minggu, orang tuanya baru ngobrol kalau mereka itu nganter gitu ya. Ini ada 2 orang tua yang mirip. Mereka tuh ngomong gini, loh biasa ke gereja mana? Mereka sebut gereja yang beda aliran sama Elion ya. Terus mereka bilang, tapi saya kok di sini jadi ingat masa kecil saya. Ternyata yang satu bilang, saya dulu di Bandung ke Hokim Tong gitu ya. Yang satu dulu jemaat GKKA, waktu kecil. Jadi dia bilang, saya jadi ingat waktu kecil dulu kan gitu ya. Dalam hati lah, sekarang gedenya kemana kan? Enggak, saya enggak tanya gitu, dimarahi kan. Tapi saudara, menarik loh, itu waktu kecil. Loh ada memori yang diingat kan. Waktu dia masuk nganter anaknya, ingat masa kecilnya. Wah, semoga masa kecilnya baik kan gitu ya. Guru sekolah minggunya sangat mengasihi dia, teman-temannya baik-baik. Kalau dia ingat, iya aku dulu dibully kan gitu ya. Di gereja enggak diurus misalnya. Galak-galak loh seneng kan misalnya gitu ya. Tapi dia tuh kayak saya lihat wajahnya tuh seneng gitu loh. Besok minggu depannya datang lagi dan statement itu tuh sempat diulang lagi. Iya seneng ingat masa kecil saya gitu ya. Saya berdoa semoga masa besarnya kan gitu ya. Karena ya memang saya belum terlalu masuk sekarang dia kemana, dia seperti apa imannya kan. Mosok nganter anaknya langsung tak ajak ngomong yang serius kan ya gak enak saudara ya. Saya masih ngobrol urusan bisnisnya, urusan macam-macam. Tapi saya cuma bilang, ya anak-anak harus dibawa untuk kenal Tuhan Yesus. Dia bilang, ya makanya saya ajak anak-anak ke sini. Ada lagi yang datang dia bilang, aku gak banyak waktu, sibuk kerja jadi anakku harus dengar firman Tuhan. Menarik saudara. Berarti guru sekolah minggu ini kan tugasnya nanam gak tahu kapan kan. Lihat hasilnya kan. Tapi kadang mungkin kita nggak sabar kan. Kalau bisa ya orang ini ya segera ke kebaktian umum. Lumayan di Warta tambah jumlahnya. Kan lumayan tahu sekarang kalau di Palma 50-60 kalau semua ini datang jadi 70 kan wah bangga kan nggak salah. Kan bukan itu kan, bukan jumlah orang itu kan. Dan ternyata emang nggak datang sampai hari ini kan gitu ya. Masih ada hal-hal yang kami juga nggak bisa lihat itu kok langsung gitu ya. Saudara mungkin kita pengen hasil itu kita nggak siap gagal dan sebagainya saudara. Saudara memberitakan Injil tentu nggak akan pernah mudah saudara. Saudara kalau kita lihat kisah dari Paulus dan Silas ini menarik saudara. Kenapa? Kenapa kok mereka itu memberitakan Injil ke Filipi gitu ya. Saudara startnya mereka ini luar biasa loh saudara. Kenapa? Mereka itu dapat penglihatan. Di ayat yang ke-9 pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Lalu Paulus melihat penglihatan itu menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu mereka nyebrang. Wah keren saudara panggilannya Paulus. Spesifik ke Makedonia. Ini kota pertama yang mereka kunjungi yang spesifik Tuhan tuh panggil ke sana gitu ya. Saudara mungkin pernah ya kayak misalnya khotbah gini. Ayo kita nginjili terus kita dapat gambar orang kan gitu ya. Kayak aku harus nginjili papaku. Aku harus nginjili temanku yang ini gitu ya. Tapi apakah berjalan dengan mudah? Enggak. Di kota pertama yang mereka temui di tempat yang seolah-olah ini kan suara Tuhan tuh kayak jelas banget. Bahkan penglihatan kan gitu ya. Lu langsung ditangkap saudara. Langsung di tempat di mana mereka mau melakukan tugas panggilan yang begitu mulia. Tugas yang sangat jelas. Mereka mendapatkan tuduhan palsu. Mereka dituduh, kalau saya lihat di bagian ini ya, mereka itu dilepas bajunya, dipukuli pakai kayu, didera, dibawa ke penjara yang paling dalam. Bahkan mereka itu seolah-olah nggak punya kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Makanya kan mereka nggak ngerti kalau ini tuh ternyata orang Roma juga yang seharusnya nggak boleh mendapatkan perlakuan seperti itu. Di tempat yang mereka itu kayak aduh aku sudah siap memberitakan Injil gitu ya. Ternyata enggak gampang saudara. Bahkan kalau kita lihat isunya itu ya. Ini kan mereka datang langsung kalau kita lihat di situ pertama ayat 14 itu ketemu Lydia seorang penjual kain ungu. Kemudian dia membuka hatinya, wah seisi rumah. Ini kan rasanya seneng kan. Lalu ketemu seorang hamba. Seorang hamba yang kemasukan roh jahat. Dan roh jahat ini tuh roh yang keren saudara. Kenapa?
bisa meramal masa depan, menafsirkan tanda, bisa berkomunikasi dengan arwah orang mati. Makanya orang-orang itu senang. Yang lebih senang siapa? Tuannya hamba ini, saudara. Karena dapat duit gitu ya. Bayangkan ya, ada budaknya, hambanya kerasukan malah seneng. Wah, dapat cuan kan gitu ya. Kita bisa manfaatkan gitu ya. Dan ketika Paulus datang ngusir roh jahat itu, tuannya nggak seneng. Kenapa? Ya uangnya hilang. Roh jahatnya pergi, harusnya seneng malah nggak seneng. Ngeri ya saudara ya, manusia itu ya saudara ya. Dia dirasuki roh jahat lebih baik karena membuat kita kaya kan gitu kan. Daripada dia nggak ada roh jahatnya tapi aku nggak dapat apa-apa dari dia. Semoga kita nggak sejahat itu ya saudara ya. Mending gak Kristen, wong iki kok nek Kristen gak bisa tak ajak bujuk kan, bisa toh saudara. Kan logika-logika seperti itu kan saudara. Mending sekarang dia nggak mudeng apa-apa daripada pinter nanti nggak bisa tak bohongi kan gitu kan. Rasanya malah membiarkan dia di dalam hidupnya yang lama karena itu menguntungkan kita gitu ya. Saudara, itu loh asal mulanya. Lalu dilaporkan dan sebagainya. Saudara, ini satu niat yang baik dapat perlakuan tidak menyenangkan, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, kalau lihat penjaranya pun ya di bagian ayat ini, dimasukkan di penjara yang paling dalam lalu itu dipasung, saudara. Kalau zaman sekarang kan dipasung itu kan ada orang gila kan yang kalau lepas tuh mengerikan kan. Loh tadi itu loh, Paulus sama Silas tuh ngapain? Kok harus dirantai di tempat yang paling dalam loh saudara? Itu kan kayak kalau kita jadi mereka. Saudara masih bisa gak sih tetap melihat aku harus terus memberitakan Injil gitu ya. Saudara posisikan jadi mereka, saya yakin ini sesuatu yang mungkin mereka gak pikirkan kan. Mereka kan cuma mikirnya Tuhan memanggil ke Makedonia dan aku nyebrang gitu ya. Lalu aku datang, aku melakukan semua tugas pelayanan. Itu aja mikirnya kan. Ternyata mereka mendapatkan perlakuan yang tidak seperti yang mereka harapkan, saudara. Bahkan mereka itu dianggap sebagai tahanan kalau di penjara itu yang keamanan maksimal gitu, yang nggak ada teman selnya kalau di zaman sekarang ya. Yang penjara yang paling dalam, yang nggak boleh kabur, yang kalau keluar harus dirantai dulu. Kalau lihat di film-film kan ada sekarang ya, saudara. Film penjara itu penjara yang keamanannya paling mengerikan gitu ya. Dan bayangkan mereka ini nggak ngapa-ngapain, mereka nggak seserem itu. Tetapi mereka diperlakukan seperti itu. Saudara, dalam hidup ini mungkin ada banyak hal yang sepertinya kita sudah lakukan yang benar. Tapi ternyata justru kita tidak mendapatkan yang baik seperti yang kita harapkan, saudara. Saudara, di Elion Palma mungkin saudara juga ikut mendoakan ya tentang izin gereja ya. Kadang berapa kali kalau sama jemaat, kalau di persekutuan doa. Jadi kami itu selalu mendoakan tuh hari Minggu, hari Rabu. Kalau Sabtu malam saya dan pengurus itu selalu doa online tiap jam 9 malam ya. Pokok doa tentang izin gereja ini gak pernah lupa. Berarti seminggu 3 kali saudara. Belum doa pribadi kan gitu. Pokoknya didoakan terus. Selalu kita niatnya baik. Gak ada gereja di Palma jadi berkat untuk semua orang kan baik saudara. Kenapa gak dapat sampai hari ini kan saudara. Malah mendapat perlakuan-perlakuan yang kadang kami juga bertanya kenapa Tuhan. Wong ini niatnya baik kok. Ada jemaat yang pernah bilang di persekutuan doa, tenang Pak, gereja ini pasti berdiri. Loh kenapa Bu? Saya dapat penglihatan. Wah keren gak Paulus ini. Tapi ini beneran dia cerita. Saya melihat di tanah itu ada gereja besar yang bercahaya. Lalu cahayanya itu menerangi perumahan ini. Wah, saudara penglihatan apa itu loh. Saya tetap, kan kita tidak boleh meremehkan hal itu. Nggak maksud saya nggak langsung besok dapat penglihatan apa lagi kan, saya jadi memanfaatkan kayak ini kan. Tapi saya tuh cuma gini, loh mungkin itu harus jadi imannya kami kan. Ada pekerjaan Tuhan yang besar yang akan terjadi di sana. Tapi kapan? Dia cerita itu berapa tahun yang lalu, saudara. Sinarnya ini kapan munculnya kan gitu kan. Terakhir dia bilang direvisi lagi penglihatannya. Wah keren saudara. Enggak direvisi, diperdetail. Jadi apinya itu nyebar ke rumah-rumah. Jadi tiap rumah itu sekarang ikut terang. Jadi yang terang enggak gereja tok. Kan semakin seneng kan saudara ya. Tapi kapan? Kapan ini bisa terjadi gereja ini berdiri kan? Justru ada tantangan demi tantangan ini harus dihadapi saudara. Sampai ada yang bilang kok lama tuh kenapa wis viral no ae ben cepet gitu ya. Loh viral no, maksud jalurnya harus viral kan? Kan Indonesia seperti ya saudara, kalau viral cepat diuruskan gitu ya. Tapi viral ya tantangan semakin besar kan gitu kan.
Saya bilang ya nggak apa-apa kalau memang suatu saat harus viral. Ada lagi yang kontak saya, ini nomor kayak pengacara, nanti kita jalur hukum aja. Mulai jalur hukum gitu ya. Karena emang sudah banyak orang mulai lelah kan gitu ya. Kayak mulai kok kayak gini gitu ya. Saudara, ada tantangan. Kenapa ada tantangan? Saudara, sebetulnya kalau pemberitaan Injil nggak ada tantangan, malah saudara harus bingung gitu ya. Kenapa? Kita memberitakan kabar baik tentang Kristus. Ya jelas si jahat nggak seneng kan. Saudara kalau lihat ini nggak kebetulan ya. Ketika sampai di Filipi langsung ketemu roh jahat kan. Ini kan sudah real, malah ketok roh jahatnya kan, betul saudara ya. Di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan selalu ada si jahat yang membuat kita nggak bisa datang kepada Kristus, yang membuat kita tidak bisa hidup dengan baik. Dan saudara kalau lihat di sini pun ada kuasa kegelapan itu saudara. Bahkan saudara kalau lihat ini menjengkelkan ya kisahnya itu kenapa? Paulus itu kan diikuti terus sama orang ini kan. Kayak diikuti terus sama roh jahat ini. Lama-lama ini diusir apa enggak kan gitu. Ada tafsiran yang bilang dia nggak asal ngusir, kenapa? Nanti dikira ikut kayak kan kalau lihat tuannya ini kan berarti menjual apa hal-hal supranatural toh. Jadi kalau Paulus langsung kepancing diusir, wah berarti ini keren kan, nanti saudara nangkep ya, orang di Filipi kan nanti jadi milih toh. Wah ini wis gak hebat tambah ini, melok Paulus saya ilmunya sama tingginya kan gitu kan. Jadi Paulus tidak menjual ilmunya tanda kutip gitu ya. Tapi dia akhirnya nggak tahan, kenapa? Karena roh jahat itu kan terus mengganggu sampai akhirnya harus diusir. Lalu waktu dia mendapatkan tuduhan palsu, kan dikatakan tentang adat istiadat gitu ya. Apa yang mereka lakukan orang Yahudi ini berbahaya, ini tidak sesuai dengan orang Roma, ini bisa mengacau. Dan karena itu makanya langsung semua dapat alasan untuk nyerang dia kan. Lama-lama orang banyak itu berkumpul. Orang-orang pembesar itu mulai, wah ini benernya harus dihancurkan kan gitu ya. Saudara, padahal loh asal mulanya cuma uang tadi kan. Tapi jadi ruwet, semua orang jadi ikut. Ya kalau di Indonesia kan kadang gitu ya saudara ya. Di jalan ada apa, kumpul-kumpul kan ikut kumpul. Padahal gak ngerti itu apa kan. Kita lihat saudara pernah terlibat, kita nyetir, lihat rame kan pengen noleh kan. Terus kadang ada orang dikejar, ikut ngejar semua padahal gak ngerti ngejar apa kan. Berapa kali ada yang sosial eksperimen kan, lihat atas gitu, nanti semua orang ikut lihat gitu ya. Anak saya termasuk pelakunya saudara. Jadi anak saya kan umurnya hampir 3 tahun, dari kecil itu suka saya jalan-jalan di komplek gitu. Dia suka ngerjain orang, cicak gitu. Bayangkan di tempat terbuka tuh nunjuk langit ngomong cicak. Kok ya ada yang percaya. Jadi tetangga-tetangga aku ya percaya. Cicak, saya sampai langsung diam merasa begitu takut gitu ya. Ini ngamuk gitu. Saya bilang, nak gak ada cicak nak di langit gitu ya. Ya di rumah dia sering godain kita. Cicak. Terakhir dia agak jengkel. Betulan ada cicak, terus kita nolak. Oh iya betul. Karena kelamaan dibohongi kan gitu ya. Enggak, saudara, itu kan kayak apa ya. Contoh-contoh yang ya ada banyak hal yang kalau di komplek kami ya saudara, kadang tuh bingung. Waktu saya datang ke sana tuh kayak suasana tuh nggak enak gitu saudara. Orang tuh nggak saling nyapa, karena anak saya suka ngomong cicak-cicak saudara. Sekarang kenalannya banyak saudara. Kalau kami datang tuh yang ngajak ketawa tuh banyak, ngajak senyum, ngajak. Sebelumnya saudara, di situ tuh kayak terbiasa nggak nyapa. Nah saya berdoa semoga anak saya jadi pembawa sukacita bagi komplek ini. Makanya dulu kayak tiap pagi harus jalan-jalan, membagikan senyum pada perumahan ini gitu ya. Tapi nggak gampang saudara, kadang ya gregetan kan. Berapa kali anak saya tanya, tadi sudah senyum kok nggak ada yang bales. Dia kok ngomong kok diem tok bapaknya. Terakhir saya briefing lagi, kan masih hampir 3 tahun ya. Kalau ada yang nggak senyum nggak apa-apa. Baik kamu senyum aja. Ya akhirnya lumayan, dia senyum-senyum aja didadai semua orang dan sering nggak dibales. Ya udah, tapi lumayan terakhir lebih banyak orang yang kenal kami kan gitu ya. Dulu kan mikir, cara memberitakan Injil di komplek perumahan ini seperti apa? Tuhan kirimkan anak ini kan gitu ya. Di dunia yang kayaknya sudah kayak, aduh wis suasana itu waktu kami jalan, kok semua nggak ada yang ngeliati, semua nggak ada yang nyapa. Saudara, ini dunia kita ya saudara. Kadang ada aja gitu ya. Bahasa kerennya ono ae kan gitu saudara ya. Tantangan demi tantangan, peperangan rohani demi peperangan rohani. Dan inilah dunia yang berdosa ini kan saudara. Nggak heran kalau itu ada masalah. Ini kan kayak ketemu masalah terus. Sampai akhirnya dimasukkan penjara, dituduh. Tapi saudara,
Bukankah ini yang memang harus kita hadapi, saudara? Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, kalau kita mau melayani Tuhan, ya itu tantangan yang harus kita hadapi, saudara. Tapi saudara, apakah hal-hal ini, saudara, membuat pemberitaan Injil itu harus berhenti, saudara? Kalau lihat tema ini ya ketebak, saudara. Injil tidak terpenjara, ya nggak boleh, Injil nggak boleh terpenjara kan gitu ya. Betul, saudara, pemberitaan Injil harus tetap dilakukan. Dan dari kisah Paulus dan Silas ini betul-betul menarik, saudara. Kalau kita bayangkan jadi mereka, masih bisa semangat sih, saudara. Mungkin waktu di masuk penjara yang paling dalam tuh ngapain? Kan sudah lemes kan. Mereka bisa memuji Tuhan, saudara. Sekarang posisikan kita jadi mereka, saudara. Kira-kira gimana, saudara? Meratapi nasib kan gitu ya. Sambil nangis-nangis, mungkin lihat langit-langit, mungkin merenungkan masa lalu. Tuhan, aku ini kurang baik apa Tuhan? Aku sudah nyebrang susah-susah. Ini loh hatiku sudah setulus itu untuk Tuhan. Panggilan Tuhan untuk Makedonia ini jelas. Kenapa aku sekarang ada di sini? Kan gitu kan, saudara. Mungkin itu yang akan terjadi, saudara. Tapi saudara, kenapa pemberitaan Injil ini tetap berjalan? Karena ini pekerjaan Tuhan. Karena pemberitaan Injil ada di dalam rancangan Tuhan itu. Ketika ada jiwa yang mau diselamatkan, saudara. Ketika dia ada di penjara ini, siapa yang diselamatkan? Tahanan lain, kepala penjara, keluarganya. Kalau dia nggak masuk ke penjara itu, ya mereka nggak akan dengar Injil itu kan. Kenapa dia bisa kenal ini? Karena Tuhan rancangkan ini. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Pekerjaan Tuhan nggak bisa digagalkan. Mungkin kalau kita berpikir, ya mendingan nggak masuk penjara yang dilayani lebih banyak. Ya nggak tahu, apa betul seperti itu cara Tuhan merancangkan keselamatan bagi seseorang. Artinya Tuhan mengasihi tahanan di situ. Tuhan mengasihi kepala penjara dan keluarganya. Tuhan mengirimkan Paulus dan Silas untuk ada di sana. Saudara, pekerjaan Tuhan harus dilakukan. Makanya Tuhan pun berikan anugerahnya membuat mereka boleh memuji Tuhan kan. Mereka boleh tetap menyanyi, saudara. Mereka boleh menjadi kesaksian di dalam penjara itu. Kalau nanti kita lihat lagi bacaan ini, harusnya mereka bisa kabur, kepala penjara sudah panik kan. Kenapa kepala penjara itu tergerak hatinya? Waktu tahu gempa bumi membuat ini semua bisa kabur, mereka masih duduk di tempatnya masing-masing, masih diem, masih nggak kabur gitu, saudara, nggak lari. Itu kan buat mereka kaget loh, kok nggak lari? Itu kan cara Tuhan yang membuat Paulus, Silas ini boleh tetap fokus kepada pemberitaan Injil itu. Bahkan waktu Tuhan pun itu waktu yang terbaik. Saudara, cara Tuhan, waktu Tuhan, gempa bumi itu apa, saudara? Kuasa Tuhan, saudara. Ketika kita merasa nggak mungkin pun, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Waktu Paulus Silas duduk, nggak kayak kita yang mungkin jadi meratapi nasib kan. Dia tetap berdoa, memuji Tuhan. Dikatakan di situ semua tahanan lain itu mendengar, saudara. Mendengar di situ tuh bahasa aslinya tuh mendengarkan dengan seksama ya. Jadi kayak intens, yang betulan dengerinnya tuh serius, saudara. Jadi bukan kayak wes gak ngurus lah oposiku rame-rame. Enggak, ini tuh betul-betul dengerin, saudara. Makanya kan setelah itu mereka juga ikut boleh mendapatkan berita Injil itu kan. Waktu duduk di situ memuji Tuhan, itu pun cara Tuhan untuk menyelamatkan para tahanan di situ kan. Cara Tuhan lewat menyanyi kan, nggak sempat nginjili wong mereka ditempatkan di tempat yang seperti itu. Tapi cara Tuhan. Lalu ada gempa bumi itu kan nggak kepikir juga kan. Ada kepala penjara yang panik, yang bingung luar biasa. Lalu tanya, gimana aku boleh percaya kepada Tuhan? Itu kan cara Tuhan yang mungkin kita nggak pernah bisa pikirkan, saudara. Saudara, ada banyak cara Tuhan. Dan waktu Tuhan yang Tuhan boleh berikan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil ini, saudara. Saudara, kalau mungkin proses di Palma ya, saudara. Jadi berita baik, tapi ini spill dikit-dikit aja. Kita sudah dapat tanda tangannya dari lurah dan camat gitu ya. Sekarang itu yang ditunggu bertahun-tahun. Tinggal sekarang ada FKUB akan survei, perjalanan masih panjang. Khususnya cari dana untuk bangun ya, saudara. Sekalian di sini cari dana ya enggak, saudara. Tapi kayak proses ini
masih panjang saudara. Tapi waktu izin itu didapat, akhirnya camat itu tanda tangan sama lurah. Itu saya yang bawa kertasnya, dia tanda tangan di depan saya saudara. Itu sampai selesai dia tanda tangan nggak bisa ngomong saudara. Yang ditunggu tuh ini kan gitu ya. Kayak nunggu kita gitu. Dia tanda tangan. Itu setelah berhari-hari, 3 harian kami itu ketemu terus. Pak tanda tanganan sekarang, besok aja. Itu yang dalam waktu dekat, yang berapa tahun ya tiap bulan ya berapa kali ketemu ya. Nanti aja, tunggu waktunya gitu ya. Saudara, kalau ditanya kenapa akhirnya tanda tangan. Jadi ceritanya di Palma ini sekarang ada satu gereja lain sedang mengajukan izin saudara. Nah, kalau saudara dengar itu gimana sebagai manusia? Saingan. Betul ya saudara ya? Untung kami nggak mikir itu ya. Malah ada yang bilang kita coba kenalan sama pendetanya. Siapa tahu kita bisa cari cara. Dia kalau dapat ya kita dapat kan. Nah sekarang kan yang nggak ngasih ini mulai bingung kan. Nggak ngasih kok 2 kan gitu kan saudara ya. Kalau ngasih 1 yang 1 nanti iri kan. Ya maksudnya bisa dipermasalahkan kan. Ya jadi kami sebenarnya nggak terlalu tahu detail gereja sana itu dapat apa enggak. Tapi kita bilang, Pak sudah ada gereja satu lagi yang buka loh Pak. Gimana ini? Kan dia mulai bingung. Ini kan kalau misalnya jadi viral kan ada 2 kan. Wis Pak kasih semua aja gitu. Wis cepetan sebelum tambah rame kan gitu ya. Dia kasih saudara. Apakah nanti gereja itu jadi saingan Elion Palma? Enggak saudara. Kan ini cara Tuhan kan. Kami pun malah mikir iya waktu ada yang lain ya ini loh ternyata cara Tuhan untuk boleh memberikan tanda tangan ini saudara. Ke depan masih seperti apa ya? Ya cuma waktunya Tuhan. Saya nggak tahu saudara di dalam menjalani kehidupan pun boleh melihat kuasa Tuhan itu yang dinyatakan. Mungkin doa yang kita naikkan begitu lama untuk anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Saudara ada banyak cara Tuhan izinkan saudara. Kalau misalnya kemarin kita kena COVID, itu kan COVID kan nggak pernah ada yang tahu kan saudara ya. Kita ini bersyukur loh di zaman yang orang nggak iso apa-apa kan saudara. Yang maut ada di depan mata kan gitu ya. Kan banyak orang akhirnya kan datang kepada Tuhan. Ada kesaksian waktu saudara kalau di Amerika WTC yang ditabrak pesawat terus gedungnya roboh itu kan. Itu ada kesaksian dari seorang pemadam kebakaran di sana dia bilang pas jalan tuh semua orang tuh panik dan semua tuh cari Tuhan. Dia jalan nemuin orang tuh nggak ada yang nolak kalau mau didoakan. Mungkin dulu kalau kita doakan orang bisa ditolak kan. Di situ tuh semua minta didoakan gitu ya. Semua orang itu sudah kehilangan pengharapan, semua itu kayak banyak pertanyaan kenapa ada kejahatan ini, semua itu merasa kayak betul-betul sudah nggak bisa punya satu kayak keberanian untuk melihat masa depan, kan kayak takut banget kan itu saudara, kayak nanti gimana kalau ada susulannya, kalau ada kejadian seperti ini lagi. Dan kesaksiannya dia bilang apa? Kami pemadam kebakaran keliling, waktu tanya mau didoakan nggak ada yang nolak sama sekali gitu ya. Semua didoakan dan semua boleh diajak untuk melihat Tuhan itu di dalam kondisi itu saudara. Saudara pekerjaan Tuhan harus terus dilakukan. Tapi saudara ini yang perlu kita betul-betul pikirkan saudara. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita tahu pekerjaan Tuhan ini gak bisa berhenti saudara. Pekerjaan pemberitaan Injil ini di dalam waktu, cara, dan kuasa Tuhan. Karena Tuhan tahu ada orang-orang yang membutuhkan juru selamat itu saudara. Di dalam pergumulan kami di Palma ya saudara. Saya nggak tahu pergumulan warga Surabaya area sana sama di Rungkut ini mungkin nggak tahu sama apa enggak ya. Karena di Palma Northwest itu kan jauh dari kota ya saudara. Jadi kalau malam tuh jujur isinya orang-orang lelah saudara. Jadi saya tuh suka kalau keliling komplek isinya tuh khususnya yang bapak-bapak, yang suami-suami saudara. Baru duduk meratapi nasib di depan rumah saudara. Ini betulan. Kadang karena sumuk nggak pakai kaos sambil ngopi-ngopi, sambil ngerokok. Kalau yang ngerokok kan gitu ya, duduk sendirian. Ada yang orang tua anak sekolah minggu saya pernah datang ke rumahnya. Aduh, pusing aku di dalam, anak-anakku rame. Itu loh saudara, orang-orang lelah saudara. Mungkin gereja ada untuk orang-orang lelah ini kan. Tapi kami mau melakukan apa itu yang harus terus diperjuangkan kan. Tapi saudara, lalu ketika lihat anak-anak saudara, di sana itu banyak anak-anak yang ternyata karena orang tuanya sangat sibuk jadi nggak keurus kan. Bahkan kalau saudara lihat terakhir di Palma ini, sekolah minggu tuh hari Minggu kemarin tuh 39 saudara. Umumnya 51.
Habis ini banyak sekolah minggunya kayaknya, saudara. Ya betul, setelah minggunya itu naik terus. Umumnya malah turun terus kan, enggak. Umumnya tuh kayak naiknya pelan, turunnya lebih cepat kalau kena liburan, kena hari apa, atau hilang gitu ya. Sekolah minggu ini kok Tuhan tuh tambahkan terus. Ternyata di sana memang butuh acara anak-anak, saudara. Orang tuanya kan nggak bisa ngurus. Hari Minggu tuh banyak orang tua yang datang ke kami. Jadi dari 30 orang itu yang anaknya jemaat kita itu paling 10-an tok, saudara. Enggak, hampir semua itu bukan anaknya jemaat. Mereka ada yang bilang gini, aku sibuk kerja nggak pernah baca Alkitab bareng. Ya wes biar dia belajar Alkitab di gereja. Yang tadi orang tuanya bilang, wah masa kecilku aku teringat gereja ini kayak ingat masa kecilku itu, ya nggak pernah ke gereja juga karena sibuk kerja gitu ya. Tapi mereka butuh tempat itu. Doa kami, kalau Tuhan izinkan kami ada untuk mengubahkan hati anak-anak ini kan. Bukan masalah jumlah orang yang ada di Warta kan, saudara. Tapi hati anak-anak yang membutuhkan Kristus itu kan. Saya selalu terakhir bilang ke guru-guru sekolah minggu, ini betul, doakan betul. Tiap minggu Tuhan tuh tambahkan. Kemarin hari Minggu itu ada yang baru lagi kayak. Bahkan kalau ditanya ini datang dari mana, kadang nggak ngerti, saudara. Itu misteri gitu ya. Tahu kok muncul anak ini, loh ki anak Esopo lagi kan gitu ya. Kayak kami itu selalu bertanya-tanya, ini dari mana taunya kan gitu ya. Ya Tuhan mau beranugerah bagi mereka kan. Dan mungkin bagi orang tuanya kan. Bagian kita adalah ya percaya waktu Tuhan itu. Makanya saudara, bagian kita itu di mana, saudara? Meresponi panggilan itu. Mengikuti jalan yang Tuhan buka. Saudara, kenapa bukanya itu saya pakai tanda kutip ya, saudara? Karena yang terbuka menurut Tuhan, jalan Tuhan itu kan belum tentu jalannya kita kan, saudara. Terbuka itu kan belum tentu yang lancar itu loh, saudara. Belum tentu yang ini aku pengen berarti yang ini harus seperti ini, saudara. Kalau tadi saya bilang tentang sekolah minggu ya, saudara. Tadi pagi saya juga cerita ini. Waktu ada di Elion Palma tuh saya cukup idealis, saudara. Saya dulu kan pembina remaja pemudanya di Elion Satelit kan. Banyak orang menaruh harap, wah nanti Palma banyak anak mudanya. Loh, betul saudara, logis kan. Saya pun kan dengan bangga, wah pengalaman 9 tahun cari anak muda gampang gitu ya. Saudara tahu anak pemuda kami sekarang berapa? 2. Anak remajanya berapa? Sekitar 5 sampai 6 saudara. Sekolah minggunya 30-an. Usiawannya berapa saudara? Banyak. 30-an ya ada saudara. 20 tambah yang baru itu anak-anak dan usiawan saudara. Saya terakhir berdoa, Tuhan, rencana Tuhan apa bagi kami kan. Ini kan yang jalan yang terbuka kan. Yang kalau kami mau idealis, mana pasangan mudanya, mana anak mudanya. Ya enggak kemana-mana kan. Ternyata Tuhan tuh kirimkan yang lain saudara. Dan saya selalu bilang ke pengurus, ke guru sekolah, ini loh yang Tuhan titipkan. Untuk yang usiawan kami belum punya persekutuannya. Sedang didoakan gitu, segera buka gitu ya. Tapi kayak ya mana yang Tuhan izinkan kan, mana yang Tuhan buka. Kadang berpikir kayak, aduh ngapain gitu. Tapi ya nggak kebetulan. Apakah ini mudah? Enggak. Waktu pertama tentang sekolah minggu tuh, kayak seringkali dari Elion Satelit kan, kami kan posnya Elion Satelit selalu tanya, wih guru sekolah minggunya nggak kurang tau, orangnya sekarang tambah banyak. Kami dengan bangganya jawab, enggak, guru sekolah minggu kami banyak. Wes gaya saudara ya. Guru sekolah minggunya tuh sekarang ada 8, kalau ikut ada 9 lah. Dulu muridnya 10 paling situ saudara. Gurunya 9, sedih gak sih saudara? Bertahun-tahun banyakan gurunya daripada anaknya saudara. Pernah ada kelas gurunya 2, muridnya gak datang semua gitu ya. Waktu pindah ada kelas tengah itu, waktu pindah itu muridnya 1. Terus jadi 3, sekarang jadi 9 saudara. Jadi kalau sekarang ditanya, ternyata Tuhan mempersiapkan kita untuk hari ini kan. Dulu tiap minggu agak meratapi nasib, mana anaknya kan gitu kan. Kalau mereka sudah bahas bahan gak ngerti besok ngajar apa enggak kan gitu kan. Tapi kan ini satu hal yang terus jadi tantangan yang kami harus kerjakan itu kan. Mungkin buat saudara pun ada tantangan demi tantangan, tapi Tuhan buka yang mana. Dan ini pekerjaan Tuhan, ini waktu Tuhan, ini cara Tuhan. Bagian kita taat meresponi apa yang Tuhan buka. Mana jalan yang Tuhan buka saudara? Kalau Tuhan buka jalan demi jalan yang sekarang kita harus taat saudara. Ada banyak cara kok saudara. Tapi selalu sadar ini adalah pekerjaan Tuhan.
Ini bukan pekerjaan kita, saudara. Saudara, dari kisah ini jalan Tuhan itu luar biasa, saudara. Bahkan kalau lihat Paulus dan Silas nih ya, saudara, ada banyak hal yang sebetulnya nggak wajar kok, saudara. Kenapa? Kalau dia ngomong dari awal, mereka itu nggak dianiaya, saudara. Mereka harusnya kalau ngomong dari awal langsung bilang aku warga negara Roma, mereka sudah nggak dibuka bajunya, nggak dipukuli, saudara. Ada tafsiran yang bilang kenapa mereka tetap melakukan itu. Karena mereka kan mau melayani jemaat yang bukan warga negara Roma, yang nggak punya hak istimewa itu kan. Kalau mereka enak-enakan terus gimana jemaat yang nanti harus teraniaya? Ada tafsiran yang bilang ya mereka ini mau sama seperti jemaat yang lain. Mereka harus menghadapi aniaya itu. Itu kan luar biasa kan, saudara. Mereka tahu ini memang jalan Tuhan. Kenapa? Karena mereka fokus kepada panggilan untuk melayani jiwa itu kan. Bukan untuk melepaskan dirinya dari kesulitan itu kan. Tapi memikirkan bagaimana aku boleh menjadi teladan, bagaimana aku boleh bersaksi di dalam keadaan ini. Kenapa mereka memuji Tuhan? Itu cara sederhana, ternyata membagikan kebesaran Tuhan kan. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, membuat tahanan yang lain tuh. Saudara bayangkan ya, waktu dengar dia nyanyi itu kan mereka, wah ada Tuhan, tahu ada gempa bumi kan. Saya bayangkan kejadian saat itu kan. Buat tahanan-tahanan itu loh, saudara. Mereka kan bisa memilih untuk menyalahkan keadaan, kayak tadi saya bilang, meratapi nasib di situ. Tapi mereka bertahan karena mereka fokus. Hidupku nggak berhenti sekarang, tapi tugas pemberitaan Injil di Makedonia ini harus berjalan. Aku harus terus memberitakan Injil bahkan ketika aku ada di dalam tempat yang begitu mengerikan ini, di tempat yang seharusnya aku nggak ada di situ. Lalu kenapa mereka nggak kabur, saudara? Waktu gempa itu kan langsung terbuka, mereka bisa kabur. Menarik, saudara, kenapa? Karena mereka menghargai aturan itu, saudara. Sampai waktu saya baca, ya benar juga ya, ngapain kok nggak kabur kan? Ternyata Tuhan rancangkan dia harus menginjili kepala penjara itu kan. Kalau kabur kan nggak jadi nginjili, tapi dia itu kayak ya emang nggak boleh kabur, aku tahanan kok. Makanya kan nanti pembebasannya kan cara yang normal kan. Waktu mau dibebaskan terus dia bilang harusnya aku tuh warga negara Roma nggak boleh dihukum, akhirnya dibebaskan kan. Dibebaskan dengan cara yang benar gitu loh. Saudara, itu aja menarik waktu saya renungkan kenapa. Itu kan cara bersaksi yang begitu luar biasa kan, saudara. Di tengah semua kesulitan itu. Jalan yang Tuhan bukakan, tantangan-tantangan yang berat. Tapi mereka fokus kepada pemberitaan Injil itu, saudara. Saudara, enggak selalu, bahkan di sini sangat tidak mudah, saudara. Ada banyak jalan pintas yang mungkin bisa diambil. Ada banyak kesempatan mereka boleh melarikan diri dari panggilan itu, saudara. Tapi saudara, anugerah dan kuasa Tuhan itu yang memampukan mereka. Ada kekuatan yang tak terbatas itu yang boleh membuat gempa itu ada, boleh membuat hati-hati yang begitu jahat ini boleh percaya kepada Kristus. Bahkan memberikan mereka sukacita sampai bisa tetap memuji Tuhan, saudara. Bahkan akhirnya ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Saudara, pekerjaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Bagian kita itu taat dan itu kuasa Tuhan. Gak mudah iya, tapi kuasa Tuhan. Kok aku boleh ambil bagian di sana, itu anugerah Tuhan, panggilan itu diberikan. Setiap kita orang percaya punya panggilan ini untuk menjadi saksi Kristus. Untuk membagikan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Selama kita masih menikmati berkat Tuhan, kasih karunia, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berarti kita masih harus membagikan itu, saudara. Ada banyak orang yang belum mendengarkan itu, saudara. Dan ini bukan tentang kekuatan kita, saudara. Tapi tentang Injil Kristus yang berkuasa dan membebaskan. Membebaskan siapa? Kita yang membagikan dan orang-orang yang kita mau layani itu yang belum mengenal Kristus, saudara. Ada banyak cara, saudara, gak harus cara yang susah. Mungkin cara-cara sederhana yang saudara bisa lakukan. Mungkin bukan cara-cara yang kayaknya begitu wow gitu ya. Terakhir kalau boleh sharing ya. Saya termasuk dulu berpikir ya, kesaksian itu caranya gimana, saudara. Tapi terakhir saya boleh bersyukur ya, Tuhan tuh berikan kesempatan lewat ngobrol, diskusi itu ternyata saya tuh boleh memberitakan tentang Kristus meskipun gak langsung gitu ya.
Jadi ya tadi saya juga cerita ini pagi. Jadi dulu saya punya teman kos gitu ya. Jadi di kos saya yang satu itu rasionya tuh jualan banget. Jadi kalau debat tuh pasti ditanya, kenapa kok bisa nggak masuk akal Tuhan tuh kayak gitu. Saya ingat kami pernah 3 jam diskusi itu tentang predestinasi gitu ya. Saya ingat di kamar saya hampir berantem itu. Saya enggak, pokoknya saya ngasih gambaran Tuhan tuh sudah rancangkan semua. Terus dia jawab, berarti kan robot, Tuhan tuh jahat gitu ya. Enggak, Tuhan tuh gini. Saya kan masih mahasiswa yang baru belajar tentang banyak doktrin, kan semangat berdebat gitu ya saudara. Terus nyerah. Sejak itu saya nggak mau debat lagi gitu ya. 3 jam yang cukup melelahkan gitu ya. Dan itu teman baik saya, kamarnya sebelah saya lagi. Masuk ya mau berantem kan gitu ya. Terus satu lagi, ya ini yang agak aneh saudara. Ini teman saya juga jalan terus, tapi dia selalu bilang gini, kamu tadi di gereja seneng gak waktu nyanyi? Seneng lah, kenapa? Ya tadi tepuk tangan. Oh. Tepuk tangan itu ada titik di tangan sini dan di tangan sini ketemu gitu ya. Mulai ngeri ada titik. Lalu kalau berdoa kamu merasa dekat sama penciptamu enggak? Iya, itu ada titik di kepalamu terbuka ke langit gitu ya. Saudara bayangkan bahasa apa itu yang satu semua dipertanyakan pakai logika, yang satu mistik gitu ya. Pusing saya saudara. Terus dia bilang, mana kalau kamu percaya kuasa Tuhan, aku yo iso. Dia ngajak saya keluar kos. Ini langit terang kan, tak buat merah juga bisa. Wah dia keluarkan ilmunya. Tapi beneran, hari itu tiba-tiba mendung saudara. Langsung saya masuk kos ketakutan. Medeni wong iki kok ilmunya agak sesat gitu. Tapi pelan-pelan waktu saya masih di kos itu, saya nggak pernah lagi jujur bahas agama. Cuma berapa kesempatan toh. Pelan-pelan 2 orang ini mulai tertarik ikut ke gereja. Kamu kok sering ke gereja? Wis melok gitu ya. Tapi di gereja yang buat rusuh itu saudara. Tanyanya ke orang lain. Saya kan lumayan beban saya berkurang kan gitu ya. Ada yang tanya, Allah di mana? Ya di mana-mana. Terus saya ingat ini betul. Dia ngambil stick drum. Berarti Allah di sini. Tak lempar ya. Waduh, mateng. Kok ngurus, biarkan yang lain yang jawab gitu ya. Saya pura-pura enggak lihat gitu ya. Tapi saudara, saya kenapa ingat cerita ini? Saya sudah nyerah saudara. Berapa tahun kemudian saya tuh ketemu mereka di Semarang di momen yang hampir sama. Jadi papa saya sakit di Semarang, saya sudah sekolah teologi, yang sebelumnya tuh kos waktu saya kuliah di Petra saudara. Jadi mereka tuh datang nengoki, karena mereka itu kebetulan temennya koko saya, tapi sekos sama saya gitu ya. Karena kan 2 orang kenal, mereka tuh datang nengok, hari yang gak sama. Yang tadi berdebat 3 jam tentang predestinasi, Toto ngomong gini, dulu yang kamu ngomong tuh betul. Saya gak inget ngomong apa saudara. Kalau dia gak ingetin saya gak bisa cerita sekarang saudara. Saya ngomong apa sih? Yung debat di kamarmu sak suwe-suwene iku lho. Ternyata betul, Tuhan tuh gini, wah sekarang saya sudah baptis. Dia ini. Saya tuh kan kaget kan saudara. Terus yang satu itu besoknya datang, sekarang aku ke gereja gitu ya. Dan lucunya mereka tuh di gereja yang sama juga di Semarang gitu ya. Kayak saya tuh dengar itu tuh kayak, duh gak ada yang sia-sia loh. Lewat percakapan yang kadang gak jelas kan gitu. Tapi saya mulai mikir kapan saya juga, yang satu perdebatan serius, yang satu tuh saya betul berbagi hidup untuk dia gitu ya. Saya sering ayo makan, dia ngobrol tentang kehidupan. Terus dia pelan-pelan di gereja ngapain, wis ikut ae, lihat apa. Saudara, Tuhan berbelas kasihan. Saya pun sebagai manusia sudah gak pernah berpikir itu akan terjadi saudara. Sudah kayak ini orang aneh, 2 orang aneh ini biarkan saja gitu ya. Di tengah ketidaktahuan saya. Tapi Tuhan melihat hati itu saudara. Tuhan melihat hati orang-orang yang belum percaya yang saat ini ada di sekitar kita saudara. Yang mau untuk kita layani. Yang mungkin kita sudah pernah ditolak, kita mendapat perlakuan tidak menyenangkan saudara. Tapi terus doakan. Kalau Tuhan izinkan kita boleh memenangkan mereka saudara. Itu karya Tuhan saudara. Karya Tuhan yang sudah dilakukan dalam hidup kita. Yang akan dilakukan dalam hidup mereka juga saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kami. Anugerah keselamatan sudah kami dapatkan. Kami tahu hal yang terbesar sudah kami dapatkan. Kami dilepaskan dari maut, dari ikatan dosa. Ampuni Tuhan, seringkali kabar baik itu hanya berhenti di kami. Karena ketakutan kami. Karena kami tidak yakin akan kuasa Tuhan itu. Ampuni kami Tuhan. Kalau saat ini kami melihat ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekitar kami. Berikan kami hati untuk mengasihi mereka. Kami mau berjuang bagaimana mereka juga boleh mengenal Kristus. Mungkin kami sudah menghadapi penolakan.
Mungkin sudah waktu yang begitu lama kami rindu untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Tapi kami percaya kami hanyalah alat untuk membagikan kabar baik ini. Tapi Tuhan yang akan melembutkan hatinya. Di dalam waktu Tuhan, dengan cara Tuhan. Bagian kami adalah menabur, membagikan kabar baik ini kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Berikan kami keberanian itu Tuhan. Mampukan kami untuk bertahan. Berikan kami terus hati yang mengasihi mereka, yang mau menangisi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka orang-orang terdekat kami di keluarga kami. Mungkin di tempat pekerjaan kami. Di lingkungan tempat tinggal kami. Pakai kami Tuhan. Supaya Injil boleh diberitakan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan doa syafaat. Jemaat bangkit berdiri. Kita berdoa mungkin secara khusus untuk bulan misi ya, supaya di gereja ini juga semua jemaat boleh memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil. Doakan semua khotbah di hari Minggu dan mungkin juga nanti ada malam misi, semua juga boleh membawa jemaat, juga boleh menjangkau jiwa. Dan khususnya karena kita ada di Indonesia, kita juga boleh menjadi kesaksian bagi bangsa ini di tengah segala kondisi sekarang yang kita doakan, perekonomian, juga keamanan, kondisi politik. Setelah ini ada pergantian presiden, supaya kita semua juga boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa ini. Kita mau bersama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk jemaat-Mu di tempat ini, jemaat yang sudah dikasih Tuhan, jemaat yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Biarlah melalui bulan misi ini jemaat dibangkitkan kerinduannya untuk boleh memberitakan kabar baik, menceritakan tentang Kristus, membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka. Tuhan sertai Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, berikan mereka keberanian. Bila mereka melihat ini semua adalah kekuatan Tuhan, mereka boleh melihat cara Tuhan. Bagian kami adalah taat, bagian kami adalah terus melihat jalan yang Tuhan buka, dan kami tidak mau menyanyiakan karena kami tahu Injil inilah yang dibutuhkan oleh manusia yang berdosa, oleh orang-orang yang bahkan mungkin saat ini nampak begitu jahat, nampak tidak mau mendengar. Tuhan, biarlah melalui bulan misi semua jemaat-Mu dikuatkan, pemberitaan Injil boleh dilakukan dari gereja ini dan nama Tuhan dipermuliakan, boleh menjadi kesaksian bagi kota ini, bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, di tengah semua kondisinya saat ini Tuhan, kami berdoa semua pemimpin kami ketika akan ada pergantian presiden semua berjalan dengan baik, dan Tuhan yang tolong untuk pemulihan perekonomian, untuk semua hal yang ada di bangsa ini Tuhan. Bila anak Tuhan juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian yang baik Tuhan, yang terus tolong. Kami percaya Tuhan pun berdaulat dan berkuasa atas bangsa ini. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, inilah doa kami. Tuhan pun tahu setiap pergumulan kami. Tuhan tahu hati kami masing-masing. Tuhan tahu keadaan kami. Kalau ada yang bergumul dengan sakit, Tuhan yang sembuhkan setiap kami yang sakit. Kalau ada yang bergumul dengan masalah relasi dengan keluarga, dengan orang terdekat kami, Tuhan yang pulihkan. Kalau ada yang bergumul dengan keadaan diri kami, mungkin kami yang sedih, kami yang berduka, kami yang merasa insecure, kami yang merasa sendiri, Tuhan hiburkan kami. Tolong kami Tuhan. Mungkin kami yang bergumul dengan mendidik anak, dengan segala kehidupan keluarga kami, Tuhan juga yang tolong berikan kami hikmat untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan sertai anak-anak-Mu, biarlah mereka sungguh-sungguh boleh melihat bahwa Tuhan ada dan selalu bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Dan sambil kantong persembahan dijalankan, marilah kita pujikan dari pujian Ingat Kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, masih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, menembus sucikanku. Hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus,
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah menebus kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Tapi biarlah keselamatan yang telah kami terima itu tidak berhenti pada diri kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi alat-Mu Bapa, menurut waktu dan kehendak-Mu, menurut cara dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga berita keselamatan itu boleh tersalurkan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada lingkungan kami ya Bapak. Dan biar anugerah Tuhan saja yang boleh bekerja. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk persembahan dan perpuluhan yang telah terkumpul pada saat ini. Biar itu menjadi berkat bagi gereja kami yang dapat dipakai dengan bijak, dengan penuh sukacita, boleh dikelola dengan baik oleh pengurus. Dan biar menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu di gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat. Puji kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk terus setia memberitakan Injil, memampukan kita untuk terus membagikan kasih Kristus menjadi kesaksian, menjadi garam dan terang, dan hidup melakukan kehendak Tuhan dari sekarang sampai akhir hidup kita. Amin. Kiranya wajah-Nya mengingatkan, 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 kiranya wajah-Nya mengingatkan,
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.